Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 13. Yang terhormat, kepada Bu Farida selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan yang terkasih, teman-teman pendidikan Bahasa Jerman kelas A Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, kami akan menjelaskan materi singkat yang berjudul Penanganan Masalah Perilaku Buruk Rutin para Siswa. Selamat memperhatikan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Lestari dengan NIM 2020-324-1010 dan teman saya Rian Alvaresta Ginting dengan NIM 2020-324-4042. Dalam presentasi kali ini, ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai strategi untuk menangani perilaku buruk rutin para siswa. Topik yang kedua mengenai prinsip intervensi terkecil untuk menangani perilaku buruk rutin para siswa. Dan topik yang ketiga mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam menangani perilaku buruk rutin para siswa. Kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu strategi untuk menangani perilaku buruk rutin para siswa. Menurut Freiberg dan Lapointe tahun 2006 dan Wenzel dan Brophy tahun 2014, ada beberapa strategi untuk mengatasi perilaku buruk rutin para siswa, yaitu memberikan pelajaran yang menarik perhatian dan minat siswa, penggunaan waktu kelas yang efisien, dan kegiatan pembelajaran yang lebih tertata. Pembelajaran yang menarik, penggunaan waktu kelas yang efisien, dan penataan kegiatan pembelajaran yang instruksional akan mencegah sebagian besar masalah perilaku kecil dan masalah yang lebih serius yang dapat terjadi pada siswa. Jika seorang guru menambahkan tugas pada saat jam istirahat, tentu saja hal tersebut akan mudah membuat para siswa merasa frustasi atau bosan, dan masalah perilaku buruk siswa akan banyak bermunculan. Maka dari itu, perlu dibentuknya program yang instruksional agar siswa terlibat secara aktif dan guru memberikan para siswa kesempatannya sendiri dan juga dapat membantu mencegah masalah perilaku tersebut. Dan yang paling penting, para siswa harus paham bahwa mereka adalah pelajar yang kompeten dan bahwa belajar itu menyenangkan dan memuaskan. Menurut Corwin tahun 2013, Lemov tahun 2010, Mendler and Mendler tahun 2011, lingkungan kelas yang sehat tidak dapat tercipta jika siswa tidak menghormati guru atau guru tidak menghormati siswa. Guru harus melibatkan siswa dalam menetapkan peraturan kelas dan mempertimbangkan kebutuhan atau masukan siswa dalam mengatur kelas. Tetaplah, guru merupakan pemimpin yang menetapkan dan menegakkan peraturan yang harus dijalankan oleh siswa. Jika guru belum menetapkan otoritasnya di kelas, kemungkinan besar guru akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menangani masalah perilaku atau mungkin menariaki para siswa agar efektif secara instruksional. Selain itu, semakin jelas struktur dan prosedur rutin di kelas, akan semakin banyak kebebasan yang dapat guru berikan kepada siswa. Di sini saya akan menjelaskan prinsip intervensi paling sedikit. Di mana di sini prinsip intervensi adalah suatu yang berhubungan kedisiplinan siswa yang negatif. Di mana prestasi siswa yang tujuan utama Anda dalam menangani perilaku buruk rutin adalah melakukan dengan cara yang efektif, menghindari suatu gejala atau gangguan yang negatif yang diberikan kepada siswa-siswi yang bersangkutan, supaya setiap siswa-siswi tersebut bisa menjadi yang lebih dominan lagi, menjadi siswa yang selalu aktif di dalam pembelajaran. Lalu kita akan masuk ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam menangani perilaku buruk rutin para siswa.
Berikut ini adalah tabel mengenai langkah-langkah strategi untuk menangani perilaku buruk para siswa beserta contohnya. Langkah yang pertama yaitu pencegahan. Contoh tindakannya adalah antusiasme yang ditunjukkan guru dan kegiatan pembelajaran yang bervariasi akan membuat siswa tetap tertarik dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu isyarat nonverbal. Contoh tindakannya adalah ketika ada salah satu siswa yang terlambat menyerahkan tugas, guru memberikan isyarat kekecewaan, seperti mengerutkan kening. Langkah yang ketiga yaitu pujian atas perilaku yang benar yang tidak sesuai dengan perilaku buruk. Contoh tindakannya adalah guru memuji siswa atas penyelesaian proyek pameran sains tepat pada waktunya. Seperti, Tania, saya dengar Anda menyelesaikan proyek pameran sains Anda tepat waktu untuk penjurian. Itu keren sekali. Langkah yang keempat yaitu pujian untuk siswa lainnya. Contoh tindakannya adalah guru memuji siswa karena mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Seperti, saya melihat Anda menyerahkan tugas tepat waktu hari ini. Saya sangat menghargainya. Langkah yang kelima yaitu pengingat verbal. Contoh tindakannya adalah guru mengingatkan siswa untuk menyerahkan tugas tepat pada waktunya. Seperti, Tania, untuk kedepannya tolong serahkan makalah Anda tepat waktu. Langkah yang keenam yaitu pengingat berulang. Contoh tindakannya adalah guru selalu memberi peringatan kepada siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti, Tania, penting untuk menyerahkan makalah Anda tepat waktu. Langkah yang terakhir yaitu konsekuensi. Contoh tindakannya adalah guru memberikan konsekuensi kepada siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Seperti, Tania menghabiskan 10 menit setelah kelas memulai tugas berikutnya. Nah, sebelumnya sudah diketahui kan apa saja langkah-langkah yang digunakan dalam menangani perilaku buruk siswa. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan lebih rinci mengenai tiap-tiap langkahnya. Langkah yang pertama yaitu pencegahan. Masalah perilaku yang paling mudah ditangani adalah yang tidak pernah terjadi sejak awal. Seperti yang diilustrasikan sebelumnya, guru dapat mencegah masalah perilaku dengan menyajikan pelajaran yang menarik dan hidup, memperjelas aturan dan prosedur kelas, membuat siswa sibuk pada tugas-tugas yang berarti, dan lain sebagainya. Memvariasikan konten pelajaran, menggunakan berbagai bahan dan pendekatan, menampilkan humor dan antusiasme, serta memberikan pembelajaran yang kooperatif atau pembelajaran berbasis proyek dapat mengurangi masalah perilaku yang disebabkan oleh kebosanan. Kelelahan dapat dikurangi dengan beristirahat sejenak atau melakukan aktivitas fisik ringan seperti peregangan, dan memberikan aktivitas bervariasi, serta guru dapat meletakkan mata pelajaran yang sulit pada pagi hari di saat siswa masih dalam keadaan segar. Oke, di sini saya akan menjelaskan isyarat nonverbal. Itu isyarat nonverbal adalah guru dapat menghilangkan banyak perilaku buruk kelas rutin tanpa merusak momentum pelajaran dengan menggunakan isyarat nonverbal sederhana, di mana melakukan kontak mata dengan siswa yang berperilaku tidak pantas mungkin cukup untuk menghentikan perilaku buruk. Misalnya, jika dua siswa berbisik, guru mungkin akan menarik perhatian salah satu atau keduanya. Berada di dekat siswa yang berperilaku tidak baik biasanya juga mengingatkan siswa tersebut untuk membentuk diri. Jika teknik ini gagal, tangan yang lembut di bahu siswa kemungkinan besar akan efektif, meskipun sentuhan harus digunakan dengan hati-hati dengan remaja.
yang mungkin sensitif tentang disentuh. Semua strategi nonverbal ini dengan jelas menyampaikan pesan yang sama. Atau sebagai contoh, saya melihat apa yang Anda lakukan dan tidak menyukainya. Tolong kembali bekerja. Di sini keuntungan mengkomunikasikan pesan ini secara nonverbal adalah bahwa pelajaran tidak perlu disela, atau sebaliknya, teguran lisan dapat menyebabkan efek riak. Banyak siswa berhenti bekerja karena ada yang ditegur. Langkah selanjutnya yaitu memuji perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku buruk. Pujian dapat menjadi motivator yang kuat bagi banyak siswa. Salah satu strategi untuk mengurangi perilaku buruk di kelas adalah dengan memastikan untuk memuji siswa atas perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku buruk yang ingin dikurangi dari siswa. Artinya, tangkap siswa yang sedang melakukan tindakan yang benar. Misalnya, jika siswa sering keluar dari tempat duduknya tanpa izin, pujilah mereka pada saat mereka mulai bekerja dan tetap fokus. Kini saya akan menjelaskannya lagi, memuji siswa lain. Seringkali mungkin untuk membuat satu siswa berperilaku dengan memuji orang lain karena berperilaku tepat. Misalnya, jika Polly melakukan kesalahan, guru dapat berkata, "Saya senang melihat begitu banyak siswa yang bekerja dengan sangat baik. Jack melakukan pekerjaan dengan baik, Carol melakukannya dengan baik, dan Jules serta Michelle juga bekerja dengan baik." Ketika Polly akhirnya mulai bekerja, Anda juga harus memujinya tanpa memikirkan kelalaiannya di masa lalu. Saya melihat James atau Walter dan Polly melakukan pekerjaan yang begitu baik. Langkah selanjutnya yaitu pengingat verbal. Jika isyarat nonverbal tidak cukup efektif, pengingat verbal sederhana dapat membantu membuat siswa mengerti. Pengingat harus diberikan segera setelah siswa berperilaku buruk. Pengingat yang tertunda biasanya tidak akan berjalan efektif. Jika memungkinkan, pengingat tersebut harus menyatakan apa yang seharusnya dilakukan siswa daripada terus memikirkan kesalahan yang mereka lakukan. Misalnya, lebih baik mengatakan, "Tania, tolong selesaikan pekerjaanmu sendiri," daripada, "Tania, berhentilah menyalin dari kertas Alfredo." Di sini saya akan mengingatnya lagi kembali kepada yang pertama tadi atau kedua yang ketiga. Pengingat berulang. Seringkali syarat nonverbal atau pujian terhadap siswa lain atau pengingat sederhana sudah cukup untuk mengakhiri perilaku buruk kecil pada siswa. Namun, terkadang siswa menguji tekad guru dengan tidak mau melakukan apa yang diminta dari mereka atau dengan berdebat atau memberikan alasan. Pengujian ini akan berkurang seiring waktu jika siswa mengetahui bahwa guru bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakan dan akan menggunakan cara yang tepat untuk memastikan lingkungan kelas yang teratur dan produktif. Di sini, ketika seorang siswa menolak untuk mematuhi pengingat sederhana, salah satu strategi untuk mencoba pertama adalah pengulang pengingat, mengabaikan alasan atau argumen yang tidak relevan atau counter. Menyebut strategi ini sebagai rekor yang rusak. Jika seorang siswa memiliki masalah yang serius untuk didiskusikan, guru mungkin dapat menanganinya, tetapi terlalu sering berargumen dan alasan siswa tidak lebih dari cara menarik interaksi dengan Anda untuk menghindari mulai bekerja. Ingat, misalnya bagaimana Mr. Cavolo menolak untuk terlibat dalam diskusi tentang keterlambatan Gloria ketika perilaku Mark yang menjadi masalah. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir yaitu penerapan konsekuensi. Ketika semua langkah sebelumnya tidak efektif dalam membuat siswa mematuhi peraturan, langkah terakhir yang digunakan adalah mengajukan pilihan kepada siswa. Dengan kata lain,
mematuhi, atau menanggung konsekuensinya. Contohnya seperti mengirimkan siswa ke area jam istirahat, membuat siswa melewatkan beberapa menit istirahat mereka atau hak istimewa lainnya, menjaga siswa setelah sekolah, atau menelpon orang tua siswa. Konsekuensi jika tidak memenuhi permintaan guru harus sedikit tidak menyenangkan, durasinya singkat, dan diterapkan secepat mungkin setelah perilaku tersebut terjadi. Salah satu kerugian menggunakan hukuman yang berat, misalnya seperti tidak ada waktu istirahat selama seminggu, dapat menimbulkan kebencian pada siswa dan sikap menantang kepada guru. Selain itu, mungkin sulit untuk menindaklanjuti konsekuensi yang parah. Konsekuensi ringan namun maknanya tersampaikan seperti, saya tidak dapat mentolerir perilaku semacam itu. Tetapi saya peduli dengan Anda dan ingin Anda bergabung kembali dengan kelas segera setelah Anda siap. Sebelum memberikan konsekuensi kepada siswa karena ketidakpatuhan mereka, guru harus benar-benar yakin bahwa guru dapat dan akan menindaklanjutinya jika perlu. Saat guru berkata, Anda dapat memilih untuk segera mengerjakan tugas, atau Anda dapat memilih untuk menghabiskan 5 menit waktu istirahat Anda mengerjakan tugas Anda di sini. Guru harus siap bersedia untuk memantau siswa di kelas selama istirahat. Jika guru tidak siap untuk menindaklanjuti konsekuensi, siswa akan belajar untuk mengabaikannya. Setelah konsekuensi diterapkan, guru harus menghindari merujuk pada insiden tersebut. Misalnya, ketika siswa kembali dari hukumannya, guru harus menerima siswa tersebut kembali tanpa sarkasme atau tuduhan. Nah, itulah penjelasan singkat dari materi penanganan masalah perilaku buruk rutin para siswa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.